Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Atras Media Podcast dalam sesi ngopi. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu arti dari ketenangan, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di episode kali ini kita akan membahas tentang definisi dan hukum-hukum pernikahan. Sebelum itu jangan baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika ada pertanyaan. Dan simak video ini hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam tema kali ini. Jadi bagaimana Ustaz tentang apa itu definisi dari pernikahan? Sebelum menjawab daripada pertanyaan, alangkah lebih baiknya Al-Fagir mengucapkan salam untuk penonton channel ini yang insyaallah channel yang penuh barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan itu pertanyaan yang Masya Allah, yang sekiranya ini mungkin jarang dipertanyakan. Ya kan, tahunnya nikah aja, akan tetapi dia tidak paham tentang definisi daripada pernikahan. Definisi pernikahan ini ada secara etimologi atau secara bahasa, jadi ditinjau secara bahasa, dan juga ada terminologi, yaitu secara istilah. Adapun nikah, an-nikah lughatan ad-dhammu wal wad'u. Nikah secara bahasa atau secara etimologi itu ad-dhammu, bergabung, menyatu. Itu namanya apa? Itu namanya pernikahan. Bergabung, menyatu, wal watu, dan persetubuhan. Jadi secara bahasa, orang yang bergabung, menyatu, itu namanya adalah nikah. Begitu juga wal watu, jadi bergabung, bersatu, dan juga bersetubuh, ya kan? Itu secara bahasa. Ini sesuai dengan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Jadi kalau istrinya itu haid, itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan apa saja terhadap istri kalian kecuali an-nikah. An-nikah di sini adalah secara bahasa, yaitu secara etimologi, yaitu maknanya adalah persetubuhan. Adapun secara syariat, aqdun yatadamman, akad yang mengandung, atau ayyastalzimu, yang mengharuskan, ibahata wad'in, diperbolehkannya persetubuhan atau dilegalkannya persetubuhan, bilafzi nikahin, dengan lafaz nikah, au tazwijin, atau dengan lafaz tazwij, au tarjamatihi, atau terjemahannya. Jadi akad yang mengandung atau yang mengharuskan, dilegalkan, diperbolehkannya persetubuhan dengan lafaz nikah yang sering dipakai oleh orang Indonesia, saya nikahkan, au tazwijin, atau juga saya kawinkan, atau zawajtuka. Tadi ankahtuka wa zawajtuka, saya nikahkan dan saya kawinkan. Dengan pakai bahasa ini, menggunakan akadnya itu dengan bahasa ini, au tarjamatihi, atau terjemahannya, ini sesuai dengan definisi yang ada di dalam kitab fikih. Jadi definisi pernikahan ini yang tadi kita sebutkan. Kalau secara etimologi itu bergabung dan bersetubuh, ya kan, menyatu dan bersetubuh. Yang secara daripada terminologi adalah akad yang mengandung atau juga yang mengharuskan, diperbolehkannya persetubuhan dengan akad tersebut, ya kan.
tentunya menggunakan apa? Tadi lafaz, ya kan, atau kalimat nikah yang bahasa kita itu sama, nikah selapannya, atau tazwij atau kata kawin, ya kan. Tazwij itu bahasa Arabnya itu tazwij, bahasa kitanya itu kawin biasanya. Saya nikahkan dan saya kawinkan, ya kan. Itu kalau secara bahasa kita sah apa tidak? Sah, karena di sini disebutkan au tarjamatihi, atau terjemahannya, baik terjemahan nikah atau terjemahan tazwij. Biasanya kalau menggunakan bahasa Arab, ankahtuka wa zawwajtuka. Ini daripada definisi daripada nikah, baik secara bahasa atau secara istilah yang ada di dalam kitab fikih. Mungkin bisa dipahami jelas kira-kira ya. Terus tadi apa yang mau kita bahas lagi? Tentang hukum. Bagaimana tentang hukum pernikahan, Ustaz? Apa saja hukum-hukum pernikahan dalam agama Islam khususnya? Ya pasti kita bahasnya itu dalam agama Islam, ya kan, pastinya. Karena kita memang membuka daripada channel ini memang kita untuk membahas daripada pernikahan dalam perspektif agama kita, ya kan, khusus daripada agama Islam, mobil khusus lagi dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i yang kita memang kita ngikut daripada madhab tersebut. Hukum nikah sendiri ulama berbeda pendapat, ya kan, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama yaitu hukumnya mubah, ya kan, artinya mengatakan hukumnya mubah. Ini secara daripada hukum sebelum ditinjau daripada per individual orang, secara umum nih, secara umum. Sebagian ulama itu mengatakan atau berpendapat bahwasanya nikah itu hukumnya mubah, boleh saja, boleh. Sebagian lagi innahu mandubun, sebagian lagi mengatakan bahwa pernikahan ini hukumnya sunnah, ya kan, wa dzalika lil ayati wal ahadithi al waridati fil hathi alaihi, dan itu semuanya karena ayat-ayat, hadis-hadis yang datang di dalam anjuran pernikahan. Di antaranya hadis itu an-nikahu sunnati wa sunnatul anbiya, nikah itu adalah sunnahku, jalanku, dan jalan dan apa dan sunnah para nabi, jalan para nabi min qabli, sebelum aku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa saja yang tidak suka, siapa saja yang membenci jalanku, maka bukan dari golonganku. Jadi pada intinya sebagian ulama ada yang mengatakan itu adalah mubah, sebagian ulama lagi ada yang mengatakan sunnah. Akan tetapi kalau ditinjau dari per individual orang, itu pernikahan itu, jadi pada pernikahan tersebut mengenai 5 hukum. Jadi mengenai pernikahan tersebut ada 5 hukum, ya kan. Ada 5 hukum apa saja? Terkadang wajib, terkadang juga haram, terkadang disunnahkan, terkadang dimakruhkan, dan terkadang dimubahkan. Jadi semuanya itu dilihat, ya kan, dilihat daripada per individual orang tersebut. Jadi kalau secara umum tadi perbedaan pendapat ulama. Yang pertama yang mau kita bahas yaitu adalah apa? Kapan sih pernikahan itu hukumnya haram? Ya kan, kapan pernikahan ini hukumnya haram? Jadi pernikahan ini hukumnya haram apabila seseorang itu merasakan pada dirinya bahwa dirinya tidak akan mampu untuk menjalankan, melaksanakan hak seorang istri, hak yang berkaitan dengan seorang istri. Jadi yakin dia dalam hatinya, dia rasa kalau ada nikah nih bakal tidak bisa menjalankan daripada
daripada haknya seorang istri. Ya kan? Di saat ini juga, di saat keadaan seperti ini, maka pernikahan bagi orang tersebut malah hukumnya haram. Ya kan? Hukumnya apa? Haram. Atau ada orang yang pengen poligami, istri 2, istri ketiga, istri 3, istri 4. Tapi dia tahu, dan dia tahu, benar-benar tahu pada dirinya ini, di dalam dirinya ini, bahwa dia ini tidak mampu untuk melaksanakan hak-hak daripada istri-istri tersebut, dan juga tidak mampu untuk berlaku adil. Maka kalau dia sudah merasakan seperti itu, dia tahu bahwa dirinya tidak akan bisa adil, tidak mampu untuk melaksanakan hak-haknya seorang istri, maka jadi hukumnya haram. Fa yahrumu alaihi zawaju hina idzin. Hukumnya haram atas seseorang tersebut menikah. Maksudnya menikah yang tadi disebutkan, kalau dia tidak mampu melaksanakan daripada dia tahu tidak mampu untuk melaksanakan haknya seorang istri meskipun istrinya 1, maka di saat itu dia hukumnya haram. Atau yang mau poligami, ya kan, yang mau poligami, dia punya 1, terus pengen 2, pengen 3, tapi dia yakin, dia tahu dia tidak akan mampu melaksanakan daripada hak istri-istri tersebut dan tidak mampu untuk berlaku adil, maka hukumnya haram. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi ini ayatnya, kalau kalian ini merasa khawatir tidak mampu untuk berlaku adil, maka fawahidah, cukup 1. Ini yang terkadang banyak orang kurang pahami. Taunya poligami, tapi dia tidak paham, dia tidak mengukur dirinya, dia tidak memahami. Apalagi banyak sekarang, ya, nggak semua tapi banyak di antara orang yang sekarang yang pengen berpoligami, atau juga dia mungkin melakukan suatu poligami, tapi dia tidak mempelajari ilmu bab nikahnya, ya kan, ilmu yang berkaitan dengan pernikahan. Sehingga kalau menjalankan suatu ibadah, ini kan pernikahan ibadah, sepanjang adanya pernikahan dia beribadah, tapi dia tanpa ilmu, maka sia-sia, ya kan, maka sia. Bahkan kalau yang tadi sudah disebutkan, bisa mendapatkan daripada dosa, karena hukumnya menjadi haram. Jelas ya kira-kira, nggak perlu diulang lagi ya. Ya, jelas. Jelas. Itu yang pertama, hukum yang pertama.